Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, sahabat taklim dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Anwar di channel Taklim Ilmiah. Kuat hatinya, hebat akalnya. Alhamdulillah. Pada video kali ini melanjutkan pengajian kita di hari-hari sebelumnya, di mana kita masih mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mentadaburi dan memahaminya. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, mari kita bersama-sama menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karangan dari Nabi Muhammad. Kedua, di sini saya menyampaikan kenapa kita harus meyakini bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu bersifat sidik. Nabi Muhammad itu bersifat jujur. Oleh karena itu mustahil Nabi Muhammad mengarang Al-Quran. Yang ketiga, mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita, mengajak kita semua untuk yakin bahwa Al-Quran ini adalah mustahil ciptaan manusia. Dalam hal ini ciptaan Nabi Muhammad ataupun juga disampaikan oleh seseorang kepada Nabi Muhammad. Misalnya ada orang lain. Itu merupakan sesuatu kejadian yang mustahil. Jadi mari sama-sama malam hari ini, jika masih ada keraguan, naudzubillah, mari kita sama-sama menguatkan keimanan kita untuk meyakini bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, jika mungkin sahabat-sahabat pernah mempelajari atau mengikuti channel-channel atau video-video saya sebelumnya di channel Taklim Ilmiah ini, mungkin sahabat sekalian menyadari bahwa ada banyak sekali detail yang tidak saya jelaskan. Misalnya tentang kemarin ayat nasakh dan mansukh. Saya tidak menjelaskan misalnya sepandai Ustadz Adi Hidayat ataupun juga sepandai Ustadz Abdul sebaik Ustadz Abdul Somad, sangat jauh sekali. Atau bahkan tidak seperti ustadz-ustadz lain yang memiliki pemahaman yang sangat baik di dalam Al-Quran gitu. Misalnya sampai memberikan contoh pendapat ulama A, nasakh mansukh seperti apa. Ulama B misalnya ada berapa ayat-ayat yang dinasakh, apa contohnya gitu. Dan ada yang nasakh itu ada berapa level, ada yang ayat dinasakh dengan ayat, ada yang ayat dinasakh dengan hadis, dan hadis dinasakh dengan hadis. Wallahu a'lam. Saya tidak, memang channel ini saya ingin menyampaikan, channel ini memang tidak bertujuan sebagai suatu kajian yang lebih mendalam. Mungkin saya hanya bisa sedikit saja yang bisa saya ingat, yang bisa saya pahami. Tapi tujuan utama dari channel ini, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, adalah kita bisa sama-sama merasakan spiritualitas yang lebih baik di dalam agama Islam ini. Karena agama Islam ini merupakan, berdasarkan pengamatan saya, boleh ada yang tidak setuju, silakan ditulis di kolom komentar jika misalnya ada pertanyaan saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang setuju. Islam ini adalah agama yang multidimensi. Itu adalah salah satu rahmat Allah kepada umat Islam. Sungguh sangat sayang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin memiliki kecenderungan pada hal-hal yang bersifat legal, seperti orang-orang hukum seperti itu, maka Islam juga merupakan ayat-ayat, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran ini yang sifatnya hukmiyah, seperti mereka yang mendalami fikih gitu, sehingga bisa mengetahui hukum dan sebagainya. Ada orang yang suka spiritual gitu, seperti kaum sufi. Saya dulu pernah, kalau saya ingin bercerita,
Maaf jika salah. Seingat saya waktu saya ngaji di pesantren Cilongok, karena saya ini memang di dibesarkan di lingkungan Nahdiyin. Saya juga pernah mondok di pesantren, beberapa pesantren Nahdlatul Ulama. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara dari Muhammadiyah ataupun kaum Salafi, jika ada yang melihat video saya ini, di sana disampaikan bahwa waktu itu Abah Uci rahimahullah, beliau berkata bahwa ya fikih itu sifatnya kayak kalau dalam ilmu itu seperti sains gitu. Jadi ya nggak ada rasanya gitu. Jadi kayak sesuatu yang ya sholat batal, rukun, sah, sholat gitu. Tapi padahal sholat itu tidak hanya tidak hanya sifatnya ya sholat gitu, tidak hanya sebatas suatu ritual yang mana diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi di dalamnya itu ada sisi spiritualitasnya, ada sisi yang didalami oleh kaum sufi biasanya. Bagaimana ketika kita membaca ayat, dari satu ayat ke ayat yang lain kita merasakan kehadiran Allah, seolah-olah berdialog dengan Allah. Nah, hal seperti itu yang ingin coba saya pahami lewat dan bersama kita diskusikan lewat video-video ini. Sehingga di setiap ayat, dari satu ayat ke ayat yang lain, kita bisa merasakan, tidak hanya memahami, tapi juga merasakan, ya Allah gitu ya, makna di balik itu semuanya. Misalnya ayat tentang nasakh mansuh, di sana aja kita bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, mencintai umat muslim supaya bisa benar-benar mudah gitu dan kuat keimanannya. Tidak hanya sekedar iman terus ditinggalkan, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian gitu ya, akan memberikan seperti itu tadi mana ayat yang akan diikuti gitu, sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an ini dengan lebih baik, memiliki keimanan yang lebih baik. Nah, nanti di dalam ayat ini juga sama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mengimaninya. Mari kita bahas saja. Ini adalah penjelasan yang saya pahami. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman dari saya ataupun juga ada yang memiliki pemahaman yang berbeda, silahkan untuk menulis komentar karena kita tidak bisa berdiskusi langsung ya. Sayang sekali. Saya juga sebenarnya kalau boleh bercerita pengennya kita bisa bertemu langsung gitu. Kalau pulang kerja gini bisa ngumpul langsung, bisa berdiskusi langsung, bisa berinteraksi langsung. Tapi qadarullah ya saya bisanya ngajinya begini. Di satu saat saya mengaji gitu, mempelajari bagaimana pemahaman para guru-guru kita sehingga saya bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Tapi ada di satu waktu saya ingin berbagi apa yang saya pahami. Harapannya ya bisa berinteraksi juga. Gini loh Pak yang saya pahami gitu ya. Kalau misalnya ada yang benarnya itu pastinya dari Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan ketenangan, memberikan pemahaman, bisa membuka wawasan, membuka kesadaran dari para sahabat taklim dimanapun berada. Jika ada yang salah, saya selalu terbuka untuk diskusi, untuk segala kritik yang membangun, supaya kita bisa bersama-sama memahami dengan lebih baik. Seringkali saya juga setelah ngaji, saya buka lagi gitu ya kitabnya. Tadi kayaknya saya ada ngomong kayak gini, ada yang kurang jelas deh gitu ya, atau ada muncul pertanyaan, lalu saya tanyakan kepada guru, lalu coba saya cari referensi-referensi gitu, ini maksudnya apa gitu ya, atau ada contohnya seperti apa, seperti itu. Wallahu alam. Yang pasti saya harap channel ini bisa turut berpartisipasi aktif sebagaimana channel-channel yang sudah mendului gitu ya. Ada banyak sekali tadi saya lihat channel-channel lain, ada yang membahas tentang agama dengan sangat-sangat baik. Baik sahabat sekalian dimanapun berada, para asatidz, jika ada yang menonton video ini, sahabat taklim dimanapun berada, mari kita membaca surah An-Nahl ayat 101. Ayat 103 ya, tadi 101 tadi pagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Arti dari ayat tersebut adalah, dan sesungguhnya kami mengetahui, Allah tahu. Di sini dikisahkan dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah bertemu dengan seseorang yang ajami, non Arab gitu. Nabi Muhammad lagi diskusi dengan seorang yang ajam atau non Arab yang sedang berdagang di Sofa. Apakah Sofa yang Bukit Sofa dan Marwah, wallahu alam. Mungkin dulu di sana ada pasar gitu ya. Ada yang berjualan ajam di sana. Ada orang ajam non Arab. Terus orang-orang musyrikin bilang, tuh lihat tuh. Nabi Muhammad tuh lagi diskusi tuh sama orang ajam. Pasti dia tuh yang ngasih tahu Al-Qur'an ini ngasih tahu Al-Qur'an gitu. Kayak dibisik-bisik gitu. Kaum musyrikin saling ngomong. Mereka memiliki tendensi yang sangat kuat bahwa Nabi Muhammad itu ngebohong tentang Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu mengada-ngada dan menyangka bahwa orang ajam tadilah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu mungkin hanya sekedar duduk di sana, duduk di dekatnya dan hanya berbincang-bincang sedikit hal, karena tidak mungkin gitu ya, dan karena orang yang ajam itu pun tidak paham tentang bahasa Arab dan juga tidak memahami bahasa Arab dan tidak bisa berbahasa Arab gitu. Oleh karena itu Allah Ta'ala membantah ucapan mereka yang menuduh bahwa Al-Quran ini adalah diajarkan oleh orang itu kepada Nabi Muhammad. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang terang, yakni Al-Quran. Padahal bisa dilihat sendiri bahwa Al-Quran ini sangat fasih dalam bahasa Arab, balaghahnya sangat baik, dan berbagai maknanya pun sempurna. Yang ia lebih sempurna daripada seluruh makna setiap kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Jadi, dibandingkan kitab-kitab yang lain, apa yang disampaikan Al-Quran ini lebih sempurna di sini menurut Imam Ibnu Katsir. Maka hal seperti itu hanyalah disampaikan oleh orang-orang yang pendapat seperti itu hanyalah disampaikan oleh orang-orang yang kurang sehat akalnya. Logikanya nggak jalan gitu menurut Imam Ibnu Katsir di sini. Yang saya rasakan di sini tendensinya ya nggak nyampe akalnya. Gimana mungkin mereka punya asumsi seperti itu? Padahal Al-Quran secara akal pun bisa kelihatan. Nggak mungkin lah Nabi Muhammad diajarkan oleh orang yang non-Arab seperti itu. Padahal untuk membuat Al-Quran yang sedemikian sempurna. Apalagi waktu itu ya hanya berbincang-bincang sedikit saja. Hanya diskusi ihwal sesuatu yang mungkin sapaan yang mesti ditanggapi. Begitu. Demikian penjelasan dalam ayat ini. Harapan saya setelah kita mengaji di malam hari ini, mari kita tekadkan untuk menghilangkan segala keraguan jika ada dalam hati kita atas Al-Quran ini. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang, mari kita baca ayat selanjutnya di sini.
Innalladzina la yu'minuna biayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Ayat ini berkenaan menurut ayat ini menurut saya sangat berkaitan dengan penjelasan tadi. Mari kita sama-sama untuk tidak meragukan Al-Quran dan benar-benar meyakini bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya ngajak begitu? Karena selain faktanya masih banyak orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Saya khawatir masih ada saudara-saudara saya di luar sana, sahabat-sahabat taklim, yang kadang masih ada muncul keraguan terhadap Al-Quran. Karena menurut pengalaman saya, sebagai manusia yang biasa, kadang kalau membaca gitu ya, artikel-artikel, menonton podcast yang meragukan Al-Quran gitu ya, ada beberapa dari mereka yang kelihatan banget memang tidak logis, kelihatan tendensi sangat membenci Islam, tapi ada yang sangat-sangat halus sehingga bisa melemahkan iman kita. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena masih terbukti ada saudara-saudara kita yang sudah memiliki keimanan, tapi karena mereka, saya wallahu alam belum pernah diskusi juga dengan mereka. Namun jadinya saya masih sangat besar sekali asumsi saya. Sehingga mereka perlahan-perlahan meninggalkan ibadah, perlahan demi perlahan mulai meninggalkan keimanannya, hingga akhirnya berani untuk meninggalkan Islam. Nauzubillah. Saya sangat sayang kepada mereka. Sebagaimana karena saya suka nonton channel Guru Gembul juga. Seharusnya kita beriman itu dengan rasa cinta, bukan karena kita golongan gitu, bukan karena saya orang Islam, mereka misalnya orang non-muslim, sehingga ini orang kita. Bukan karena semangat itu, tapi karena semangat sayang gitu. Karena kita sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya akan meridhoi mereka yang beragama Islam. Mereka yang benar-benar mengimaninya, tanpa menduakannya, tanpa apalagi malah orang-orang yang menyembah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah saya takut gitu ya, masih ada saudara-saudara di antara kita yang memiliki keraguan terhadap Al-Quran. Bahkan ada yang sampai berani melecehkan Al-Quran dengan membakar Al-Quran. Nauzubillah, perbuatan yang sangat buruk. Tidak menghormati Al-Quran gitu ya. Nah, yang pertama, orang yang supaya ingin mendapat hidayah gitu ya. Supaya ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, yang pertama adalah orang yang harus beriman. Jadi semakin kita iman, semakin kuat kita keimanan kepada Allah, maka Allah akan semakin memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kalau misalnya ketidakimanan itu, keraguan itu, kita terus mencoba buktikan bahwa Al-Quran ini tidak benar misalnya. Kita semakin berusaha bahwa menunjukkan bahwa Islam khususnya dalam konteks ini tentang Al-Quran yang tidak benar tadi, keraguan itu. Lama-kelamaan kita bisa termakan gitu. Karena seiring dengan turunnya keimanan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi seperti kita, kalau kebalikannya mungkin seperti kita semakin ingin membuktikan suatu resiko gitu, kita justru makin dekat dengan resiko tersebut kan. Kalau misalnya saya juga di pabrik, misalnya kita dalam failure mode analysis gitu kan,
Semakin kita mengujinya dengan ini ya semakin salah gitu. Itu contohnya, tapi kayaknya itu kurang relevan tuh juga. Tapi dalam hal ini, hal yang paling utama supaya kita bisa semakin kuat keimanan itu ya kita harus iman. Kita harus mempercayai bahwa Al-Quran ini benar, Islam ini benar, Allah itu benar, Nabi Muhammad itu benar. Semakin kita menguatkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan jaminan untuk memberikan petunjuk. Karena kalau misalnya orang-orang itu tidak beriman, innalladzina la yu'minuna bi ayatillah, kalau misalnya mereka tidak beriman, la yahdihimullahu, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Baik sahabat sekalian, jadi mari kita menjauh dari kondisi tersebut, dari kondisi di mana kita tidak beriman kepada Allah. Jauhi kondisi-kondisi yang membuat kita ragu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya. Mari kita perkuat keimanan kita dan kita berusaha untuk terus beriman dan untuk terus menguatkan iman kita, dan mari kita untuk senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, baik secara logika, baik bertemu dengan orang-orang yang tepat. Itu juga petunjuk. Jadi petunjuk itu bukan hanya dari Allah, ilham datang menguatkan iman kita, tidak hanya lewat langsung seperti itu. Menurut pengalaman hidup saya gitu ya. Petunjuk dari Allah itu bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat. Itu juga petunjuk dari Allah. Bertemu dengan guru-guru yang menyayangi kita. Bertemu dengan orang tua yang menyayangi kita. Bertemu dengan sahabat yang menyadarkan kita. Bertemu dengan komunitas yang saling mengingatkan. Bertemu dengan podcast ataupun channel di sini dengan orang-orang baik yang mengajarkan. Jangan merasa yang ingin saya share juga malam hari ini, mumpung lagi ingat. Kadang saya dulu merasa bahwa kok bosen gitu ya ngaji terus. Atau itu adalah suatu perbuatan maksiat. Astagfirullah. Kalau kita belajar Sulamut Taufik, salah satu kitab yang sangat-sangat ketat kriterianya, itu adalah suatu perbuatan yang dosa. Sulamut Taufik itu menurut pemahaman saya itu adalah kitab yang cukup konservatif, sangat konservatif tentang keimanan kita. Astagfirullah, saya mengaku sangat berdosa pada saat itu. Nah, pertama berdosa secara mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Tapi kenapa saya bisa merasa seperti itu? Karena saya tidak memiliki ilmu. Saya baru terbuka kemarin ketika A.A. Gim, saya menonton podcastnya A.A. Gim dengan Deddy Corbuzier ketika membahas bahwa kebahagiaan itu terletak pada amal soleh. Di sana saya bingung. Amal soleh bisa bahagia, bukannya malah bukannya biasa aja gitu ya. Kadang saya punya pikiran seperti itu. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi saya mohon ampun, itu ada perbuatan yang salah. Tapi setelah dirasakan, ketika kita benar-benar perlahan membuka wawasan, membaca ayat, mengaji lagi, mencari referensi lagi, sekarang setidaknya saya merasa lebih baik, gitu, memahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, mengaji itu bukan hanya sekali, menurut saran saya, jangan hanya sekali, udah gitu. Belum tentu pemahaman kita hari ini itu akan selalu seperti itu. Bahkan ketika kita membaca ayat yang sama, buku yang sama hari ini, ketika kita datang lagi, mungkin 10 tahun lagi atau setahun lagi. Misalnya saya hari ini kadang membaca lagi buku yang saya baca 5 tahun yang lalu. Loh, waktu dulu pemahaman saya seperti ini, tapi kok sekarang jadi seperti ini gitu. Ada sesuatu yang saya juga agak sulit menjelaskan, tetapi ada semacam kesadaran baru. Mungkin ketika saya 1 tahun, 2 tahun yang lalu gitu mendengar nasihat itu,
itu terasa tidak begitu masuk ke dalam hati saya. Tetapi ketika saya hari ini mencoba memahaminya lagi, lah kok saya sekarang mengerti lebih baik gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sahabat sekalian, kalau misalnya sahabat sekalian di dalam memahami Islam, memahami keimanan gitu, masih belum ada cocoknya. Tetaplah beriman, tetaplah lanjut untuk belajar, mencari guru yang tepat, mencari referensi yang benar, berdiskusi dengan orang-orang yang baik, terus memperbaiki keimanan. Lambat laun, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Karena itu kan janjinya Allah. Karena kalau misalnya kita malah, udahlah, saya emang nggak soleh misalnya, saya emang langsung ngejudge diri sendiri gitu bahwa saya misalnya nggak baik keimanannya, saya mungkin emang segini kemampuannya, ya na'udzubillah gitu, kita malah semakin tersesat atau semakin salah. Jadi jangan biarkan diri kita semakin terlarut-larut dalam kesesatan, terlarut-larut dalam kesalahan, dalam asumsi-asumsi yang salah. Terus pegang keimanan sekuat mungkin. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Di sini seolah-olah Allah nyindir gini. Kalau pemahaman saya, sekali lagi di sini juga dijelaskan, Nabi Muhammad itu orang yang jujur, dan kalian juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang jujur. Bahkan ketika Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ini gitu? Ya, Abu Sufyan menjawab tidak pernah. Kalau begitu kepada manusia saja Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Raja Heraklius. Di sini mereka saja meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Oleh karena itu, mana mungkin Nabi Muhammad membuat ayat-ayat yang dusta. Hanya pendusta lah. Hanya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan lah yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena Nabi Muhammad itu orang yang jujur dan beliau iman kepada Al-Quran ini. Dan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang pendusta. Orang-orang yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah. Mereka lah orang-orang yang berdusta di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar dan Al-Qur'an ini benar, sedangkan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an itulah orang yang berdusta. Itu mudah-mudahan semakin yakin keimanan kita dan kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Yang ingin disampaikan di sini bahwa orang-orang kafir, orang-orang ateis, mereka itulah yang di sini saya ulangi lagi, saya takut ucapan saya salah. Jadi Nabi Muhammad SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau itu bukan seorang pendusta. Sebab orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah itu adalah makhluk yang paling jahat. Nabi Muhammad itu baik. Nabi Muhammad itu jujur. Al-Quran itu jujur. Mereka yang mendustakan Al-Quran itulah yang berdusta. Demikian penjelasannya di sini. Nabi Muhammad merupakan orang yang paling jujur, paling baik, dan paling sempurna ilmu, amal iman, dan juga keyakinannya. Di sini kita yakinkan diri kita ya, intinya bahwa kita sama-sama mengimani bahwa Al-Quran ini benar, Nabi Muhammad itu benar, hilangkan segala keraguan yang menganggap bahwa Al-Quran itu buatan manusia, dan mereka yang menuduh bahwa Al-Quran ini dusta itulah sang pendusta. Memang seperti itu penjelasannya. Jadi no debat gitu. Kalau misalnya Anda merasa tersinggung gitu dengan pernyataan ini, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita jangan jadi pendusta, jangan jadi orang yang mendustakan
Jangan menjadi orang yang mendustakan Al-Quran gitu. Jadi orang yang meragukan Al-Quran, supaya kita jangan jadi pendusta, jangan jadi pembohong. Wallahu alam. Baik sahabat taklim dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video hingga usai, sudah mendengarkan saya dari berbagai macam penjelasan dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Besar harapan saya mungkin di lain kesempatan bisa bertemu dengan rekan-rekan dimanapun berada. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan, untuk semakin kuat keimanannya, untuk semakin bisa meyakinkan keimanannya, dan semakin mereka menjauhi kondisi mendustakan Al-Quran. Yuk kita sama-sama bertekad mulai hari ini untuk menghilangkan segala keraguan jika ada, nauzubillah, untuk menghilangkan segala prasangka yang buruk terhadap Al-Quran dan keraguan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mari kita sama-sama yakini dan kita ajak sampai kita meninggal bahwa Al-Quran ini benar, Nabi Muhammad itu paling jujur, dan tidak ada buatan-buatan manusia di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho Allah dan bisa wafat husnul khatimah, juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata-kata. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.